saja pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar terjadi? Orang-orang menjadi korban. Hashtag kabur saja dulu beredar luas beberapa hari. Lagi rame tagar kabur aja dulu, di mana anak muda di Indonesia ngajakin keluar negeri untuk cari kerja. Ternyata banyak hal yang tidak baik yang terjadi. Kabur aja dulu. Tagar kabur aja dulu rame disuarakan di media sosial X dan Instagram. Fenomena ini lahir dari rasa frustasi terhadap kondisi ekonomi dan kualitas hidup di Indonesia. Sulitnya mencari pekerjaan, rendahnya upah, dan ketimpangan sosial menjadi pemicu utama. Menurut sejumlah orang yang ikut menyerukan tagar ini di platform X, mencari pekerjaan di Indonesia sangatlah sulit. Persyaratan yang harus disiapkan bahkan berbelit-belit dan gaji minim. Banyak juga dalam seruan tagar kabur aja dulu menyinggung soal pendidikan di Indonesia. Mulai dari sistem yang buruk ditambah biaya mahal hingga gaji tukin maupun pensiunan yang kerap bermasalah. Keresahan ini semakin terasa ketika pemerintah mulai membuat kebijakan yang tergesa-gesa tanpa melihat dampak yang terjadi. Salah satunya adalah larangan pengecer menjual LPG 3 kg bersubsidi hingga membuat kelangkaan di sejumlah daerah. Masyarakat pun kian gerah. Mau stay di Indonesia dan jadi pengangguran, atau coba ke luar negeri, cari ilmu, cari inovasi, dan berbuat jauh lebih baik lagi. Kalau udah ada kasus kayak gini, seharusnya pemerintah tuh lebih aware dan terbuka. Oh, banyak loh ternyata masyarakat kita yang pindah ke luar negeri, bahkan kerja di luar sana dibandingin kerja di Indonesia. Percakapan di media sosial menunjukkan bahwa tagar kabur aja dulu tidak hanya sekedar keluhan dan tidak dapat dipandang sebelah mata. Jika tidak direspon dengan baik, tentu akan mengakibatkan individu berpendidikan tinggi dan terampil meninggalkan Indonesia demi kehidupan yang lebih layak di luar negeri. Dampak yang lebih serius pun bisa terjadi, yakni tidak tercapainya target Indonesia Emas 2045. Ungkapan kekecewaan pada berbagai persoalan ekonomi, sosial, politik di Indonesia memunculkan tagar kabur aja dulu. Jadi luas dan jadi perbincangan. Tagar ini menjadi potret rasa frustasi masyarakat terutama anak muda pada situasi di tanah air sehingga berujung ingin mencari kehidupan lebih baik di luar negeri. Malam ini Rosi mengundang Dr. Muhammad Yorga Permana. Ia adalah Ketua Dewan Pembina Indonesia Juara Foundation, dosen peneliti tenaga kerja Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Ia meraih gelar doktor bidang geografi ekonomi di London School of Economics LSA, Inggris. Saya selalu senang memberikan ruang bagi anak muda, peneliti muda, dosen muda, kemarin dengan media dan sekarang dengan Anda. Terima kasih ya Yorga bisa hadir di Rosi. Mbak Rosi, sebuah kehormatan bisa hadir di sini. Semoga Anda bisa menjadi juga bagian dari benchmark anak-anak muda yang sedang kehilangan harapan. Amin. Jadi lulus ITB nih, S1-mu di ITB? S1 di ITB Mbak, lulus 2014, lanjut S2 dengan beasiswa LPDP ke TU Eindhoven di Belanda, studi ekonomi inovasi, lulus 2017. Jadi dosen di SBM ITB 2 tahun, lanjut S3 2019, generasi COVID tuh agak lama lulusnya 4,5 tahun. Alhamdulillah tahun lalu selesai 2014 dari LSI, kembali mengabdi di Bandung. Wow. Berarti ya kamu cukup relate dengan apa yang terjadi di sosial media, bagaimana ekspresi anak-anak muda melihat situasi saat ini. Saya mau tanya dulu pertanyaan pertama untuk Yorga. Sedang apa yang terjadi pada anak muda yang mengekspresikan kabur aja dulu di sosial media? Terima kasih Mbak Rosi pertanyaannya. Ini yang menarik sebetulnya betul Mbak.
tidak hanya hari ini meledak saja hari ini, tapi kan sebetulnya isu tentang lapangan kerja, isu tentang frustasi PHK dan lain sebagainya itu sudah terjadi beberapa waktu lalu, semenjak COVID lah seperti itu ya. Saya melihatnya dari 3 perspektif sih Mbak, kemarahan anak muda ini ya. Pertama memang dari kebijakan pemerintah, yang kita tentu harus bicara tentang kebijakan. Ada ketidakberpihakan kepada anak muda untuk mencari pekerjaan. Saya mengatakannya lapangan kerja layak yang sangat terbatas. Jadi perspektif kebijakan ini perlu kita bicarakan, yang menjadi pemantik anak muda marah. Lalu dengan ada akumulasi lah ya kemarahan, misalkan kebijakan-kebijakan yang harus viral dulu baru dibatalkan gitu misalkan. Perspektif yang kedua, kata-kata kabur aja dulu juga kita harus melihat memang ada peluang di luar negeri. Itu mengenai kita bisa bicara tentang misalkan bahwa memperbaiki penghidupan di luar negeri itu bisa jadi salah satu alternatif. Sorry, peluang di luar negeri itu selalu ada dari tahun-tahun sebelumnya. Mengapa kabur aja dulu dan kemudian mencari peluang di luar negeri seperti membuncah saat ini? Ya, ini meledak menurut saya tadi ya. Fenomena gunung es ya. Saya ingat November 2024 di Kompas juga viral tentang Gen Z yang frustasi 10 juta orang pengangguran seperti itu ya. Dan akhirnya dengan adanya media sosial melihat, oh ada beasiswa sekarang, ada orang yang kerja di luar negeri, ternyata globalisasi sekarang. Jadi ternyata oh ada loh pilihan lain untuk bekerja, belajar gitu ya. Jadi sehingga keluarlah hashtag kabur aja dulu itu. Itu fenomena perspektif yang kedua Mbak. Dan yang ketiga yang harus kita lihat juga Mbak Rosi, tentang juga memang bagaimana kita menyiapkan anak muda kita. Kalau bahasa Inggrisnya school to work transition gitu ya. Ya betul lapangan kerja terbatas, ya betul ada kesempatan kerja di luar negeri, tapi kita juga harus bicara bagaimana anak-anak muda kita lebih resilience, kompetensi apa yang perlu disiapkan ketika dari sekolah masuk ke dunia kerja, entah itu lulusan SMA atau lulusan perguruan tinggi. Nah itu juga kita perlu bicarakan. Saya akan sampai ke situ Yorga. Ya. Tapi saya ingin coba lagi kita membedah. Ya. Ada apa dengan teriakan kabur aja dulu. Ya. Seolah mereka melihat tidak ada harapan lagi di tanah air. Apa yang menjadi, menurut Yorga, apa yang menjadi kemarahan utama anak-anak muda saat ini yang kemudian diekspresikan secara luas di sosial media? Iya. Kita bicara tentang lapangan kerja yang terbatas, bertemu dengan kebijakan hari ini yang tidak berpihak kepada anak muda ini. Pertama tentang lapangan kerja terbatas, Mbak. Saya punya sahabat baik, dia punya rumah sakit di Cianjur. Dia baru buka, dia mencari 200 orang tenaga kesehatan. Yang daftar itu Mbak di 24 jam pertama 1.400 orang. Di 2 minggu sampai 3 minggu yang daftar hampir 8.000 orang. Wow. 200 bukaan yang daftar 8.000 orang Mbak, 1:40. Artinya kan memang pekerjaan layak kita terbatas. Orang betul-betul ingin kerja, apapun itu Mbak. Dan misalkan anggap pengangguran kita 7,2 juta. Terlihat sedikit, tapi kan ada yang kita bahasakan hidden unemployment, Mbak. Orang yang jaga warung mamahnya tidak dibayar, itu bukan pengangguran. Jadi mungkin ada 12 juta sampai 15 juta orang setengah pengangguran atau hidden unemployment ini. Ini angka yang besar. Belum lagi kita bicara kerja layak, Mbak. Bukan hanya bekerja, tapi kerja secara layak. Misalkan angka kita tahu hanya ada 40% tenaga kerja formal di Indonesia. 60%-nya itu informal. Saya diskusi dengan rekan saya di Bappenas, Mbak. 40% ini kalau dibenerin datanya, misalkan saya kerja Mbak di warung pecel ayam digaji, itu kita sebut sebagai pekerja formal. Tapi kalau yang kerja formal itu harus ada kontrak, harus ada BPJS, harus ada asuransi dan lain sebagainya, itu hanya 24%, Mbak. Kecil banget. Kecil sekali Mbak. Jadi terbayang di satu sisi orang sudah frustasi, PHK besar-besaran, datanya sih 80.000, tapi mungkin yang tidak terdata lebih banyak lagi tahun lalu. Besar Mbak. Yorga, saya masih ingin mengelaborasi ya. Jadi menurut Yorga nih, ekspresi kekecewaan, kekesalan anak muda di sosial media kabur aja dulu ini real ya, bukan sesuatu yang benar disetting, ada orchestrated. No, ini curahan hati banyak anak muda yang khawatir dengan masa depannya harus ngapain. Bertemu dengan tadi mungkin kebijakan-kebijakan yang agak lucu gitu ya Mbak ya. Maksudnya apa sih kebijakan untuk anak muda untuk mendukung mereka bisa cari kerja gitu misalkan. Sementara kebijakan-kebijakan sekarang dengan ada pengetatan anggaran mungkin yang kita bahas atau kabinet yang gemuk, kok terlihat
pemerintah tidak serius membahas kesempatan anak-anak muda ini untuk bekerja. Dan ada kebijakan-kebijakan yang tadi agak aneh buat anak muda. Ya makanya ini meledak, keluarlah. Kabur aja dulu lah, kita keluar dulu selagi kondisi saat ini. Sebenarnya lebih pada capek deh Capek gitu Mbak, ya. udah frustasi dengan kondisi yang Karena kelihatan dalam ekspresi anak-anak Gen Z begitu di sosial media, setiap ada kebijakan yang mereka anggap ngawur atau inkonsisten, maka muncullah itu kabur aja dulu. Betul Mbak. BBC Indonesia dalam wawancaranya dengan anak-anak Indonesia, dia juga ada satu narasumber yang membuat saya cukup betul-betul speechless karena kata-katanya adalah aku nggak melihat masa depan yang bermakna, aku nggak mau mati sebagai orang Indonesia. Wow, cukup ekstrim. Tapi kita tidak bisa menjudge dia salah atau benar karena kita nggak tahu apa yang dia alami. Betul Mbak. Menurut Yorga, sampai sefrustasi inikah anak muda Indonesia? Saya rasa jawabannya iya Mbak. Karena memang hari ini kesempatan-kesempatan itu tidak banyak tadi. Akhirnya orang, angkatan kerja kita itu setiap tahun itu bertambah 4 juta orang Mbak. Tahun lalu 4,4 juta. Lapangan kerja formal meningkat 3 juta. Berarti kan sisanya itu kalau nggak nganggur, kerja di sektor informal. Yang ya tanpa mengurangi rasa hormat, memang di informal ini memang tidak kurang layak gitu ya, penghasilan tidak tentu dan lain sebagainya. Sehingga memang mereka cukup frustasi Mbak, dan kita juga harus mengkaitkan Mbak antara realitas ekonomi dan realitas politik ya. Artinya realitas ekonomi ini kan orang nggak bisa kerja, nggak bisa dapat gaji, nggak ada pendapatan. Dan ini kan ngaruh ke ukuran kelas menengah kita Mbak. Padahal penopang demokrasi itu kelas menengah. Jadi orang yang bisa kritis, orang yang bisa bersuara, itu adalah kelas menengah. Sementara kelas menengah kita sekarang turun, karena tidak salah satunya dengan kurangnya lapangan kerja di Indonesia. Sehingga kalau kelas menengah turun, demokrasi kita semakin terancam dong. Tidak banyak orang yang kritis, yang bersuara. Jadi ini jika dibiarkan mungkin akan semakin menyeramkan Mbak. Karena orang daripada kritis bikin hashtag kabur aja dulu, mendingan saya kerja jadi driver ojol lah cari uang gitu ya. Saking tidak ada yang kesempatan. Jadi penguatan kelas menengah untuk memperkuat demokrasi kita juga ini nyambung dengan kondisi frustasi anak-anak muda ini Mbak. Padahal dalam setiap janji kampanye politik itu selalu penciptaan lapangan kerja. Itu selalu menjadi bagian yang prioritas utama gitu. Yang belum diterjemahkan dalam kebijakan-kebijakan yang menuju ke sana gitu Mbak. Ada soal ekonomi yang begitu sulit yang harus dihadapi oleh kelas menengah dan juga generasi muda. Tapi juga ada situasi politik yang mereka lihat sebagai kebijakan yang nggak masuk akal. Maka tagar kabur aja dulu semakin luas. Tentunya banyak ya, selain melihat PHK secara massal gitu, membuat kecemasan di mana-mana ya, termasuk saya sendiri gitu. Akhirnya saya mencoba untuk berwirausaha di bidang kuliner, tapi nyatanya juga susah juga dikarenakan gas LPG juga sekarang sulit untuk ditemukan gitu kan. Dan itu cukup menyulitkan saya sebagai wirausaha. Jujur untuk saat ini keresahan yang sering aku alami itu pribadinya tuh cari kerja sih, karena emang sekarang kan udah mau deket-deket lulus, terus juga kayak aku harus mikirin ke depannya itu bakal gimana gitu. Jadi emang cari kerja itu yang paling utama yang aku rasakan sekarang. Terus sekarang juga itu emang banyak kejadian-kejadian yang bikin kita tuh kurang percaya ke pihak keamanan kayak kepolisian gitu khususnya. Nah itu juga aku kadang merasa resah tapi nggak serasa cari kerja gitu. Utamanya soal makan bergizi gratis yang terlalu menjadi prioritas sehingga mengesampingkan aspek-aspek yang dinilai seharusnya lebih penting gitu. Menurut saya lebih penting, seperti halnya pendidikan, kesehatan dan sebagainya, yang itu malah menjadi aspek pendukung yang dimana harusnya itu bisa menjadi investasi jangka panjang. Perspektif saya sebagai anak dari keluarga PNS guru itu hal yang harus diperjuangkan dulu daripada memikirkan makan siang gratis.
Bentuk kecemasan melihat situasi akhir-akhir ini diwujudkan dengan ungkapan kabur aja dulu. Ekspresi ini meluas di kalangan anak muda karena seperti tidak melihat harapan di tanah air. Bagaimana memahami ekspresi kecemasan generasi muda? Saya masih bersama Dr. Yorga Permana, dosen peneliti tenaga kerja Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB yang menempuh pendidikan masternya di TU Eindhoven, Belanda dan pendidikan doktoralnya di LSI, Inggris. Yorga, kalau kita misalnya melihat kecemasan anak-anak muda ini adalah soal kerja. Mereka sebenarnya yang ingin mereka lakukan adalah setelah sekolah mereka mau kerja apa gitu. Tadi Yorga sempat mengatakan soal satu ada situasi ekonomi dan kemudian situasi politik. Kenapa mereka kan begini, pembuat kebijakan itu paham betul bahwa sekarang adalah era sosial media. Dan anak-anak muda yang protes kabur aja dulu, ini adalah anak-anak muda yang terpapar sosial media. Kita lihat semua menteri punya akun media sosial. Dan sekarang dengan ada utusan presiden, ada staf sus yang juga memiliki follower jutaan, itu juga selalu mensosialisasikan acara dan kegiatan yang tentu ingin dilihat sebagai bagian dari yang bekerja. Mengapa ini tidak juga dianggap sebagai sesuatu yang menumbuhkan harapan bahwa pemerintah bekerja untuk rakyat, terutama generasi muda? Saya senang dengan anak muda yang kritis, Mbak. Kalau kita lihat di platform X, di TikTok, di Instagram, mereka menyuarakan aspirasinya. Itu yang kita butuhkan, Mbak. Karena civil society ini kan social control, memberikan kontrol kepada apa yang terjadi di pemerintah. Jadi justru ini sebuah angin segar, Mbak. Anak-anak muda justru lebih memperhatikan substansi daripada gimmick seperti itu. Jadi saya bukan orang yang anti dengan pencitraan gitu ya, Mbak ya. Jadi memang perlu public engagement, bagaimana menunjukkan bahwa pemerintah bekerja, tapi juga harus disertai dengan deliverable-nya dong, harus disertai dengan apa ya hasilnya dong. Di awal-awal mungkin ya bagus, terlihat hebat, tapi kan lama-lama rakyat bosan, Mbak. Kok LPG naik, kok langka, kok kerjaan tetap susah gitu. Jadi artinya menurut saya bagaimana yang dicitrakan harus seimbang dengan apa yang dieksekusi seperti itu. Dan kita perlu mengapresiasi anak-anak muda ini masih kritis, Mbak, masih melihat nih ada yang salah dengan kondisi kebijakan-kebijakan yang tadi itu belum terasa hasilnya sampai saat ini. Dan ini mempengaruhi masa depan mereka. Dan ini mempengaruhi ketidakpastian yang untuk masa depan mereka. Saya ingin mengutip analisa dari Drone Emprit di sosial media tentang kabur aja dulu. Banyak netizen merasa frustasi dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil, termasuk tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya upah. Mereka mengeluhkan bahwa meskipun telah berusaha keras, hasil yang didapat tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Jadi mereka melihat bahwa setinggi apapun misalnya sekolah mereka, dan semahal apapun orang tua mereka harus mengeluarkan uang untuk biaya kuliah, tapi itu tidak langsung linear mereka bisa dapat pekerjaan. Jadi memang ada kegundahan yang luar biasa melihat anak-anak muda ini melihat diri mereka dan teman-teman mereka akan kerja apa. Betul, Mbak. Jadi Yorga, kalau misalnya seperti ini, kan ada efisiensi lembaga, kementerian lembaga gitu, birokrasi. Harusnya ini kan disambut gembira. Kenapa saya bilang gitu? Karena berarti kan ada prioritas yang untuk rakyat. Ya kan? Lalu kemudian kita tahu ada pelayanan birokrasi yang memang masih harus banyak diperbaiki. Ada perjalanan para pejabat yang juga harus dikurangi. Mengapa sesuatu yang baik ini tidak bisa diterima dengan baik? Menarik, Mbak. Kita lihat dari dua perspektif ya. Perspektif kebijakannya, yang kedua adalah tadi kefrustasian mereka mencari kerja ini. Perspektif kebijakannya sebetulnya sebenarnya masyarakat mau menunggu ya, jika memang ada sesuatu yang terlihat oke, ini baik, berpihak kepada mereka seperti itu. Efisiensi anggaran, pemadaman lampu, belanja-belanja. Ada visual-visual yang memperlihatkan yang sebenarnya tidak penting, yang sebenarnya bisa kita potong gitu. Tapi di sisi lain masyarakat melihat kenapa kabinetnya gemuk misalkan. Kenapa ada staf sus yang terlihat public opinion leader yang
mungkin gajinya besar. Jadi kan ada paradoks di sana, Mbak. Masyarakat melihat efisiensi, oke, untuk sesuatu yang mungkin lebih besar, tapi ada kegemukan di sini gitu. Belum lagi efisiensi ini buat apa? Yang kita harapkan kan tadi untuk pertumbuhan ekonomi dengan cara salah satunya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas. Tapi lebih banyak misalkan untuk makan siang bergizi gratis. Tidak ada yang salah dengan itu, tapi apabila prioritasnya terlalu besar, Mbak, jadi kan yang lain dikorbankan. Dan saya termasuk percaya namanya strategic management itu kan choosing what not to do, memilih apa yang tidak dikerjakan. Jadi sehingga pemerintah harus baik memilih mana yang prioritas. Kata kuncinya prioritas, Mbak. Ya. Kenapa prioritas hari ini bukan bicara tentang penciptaan lapangan kerja, meningkatkan standar hidup buruh, bukan berusaha menaikkan kelas menengah, tapi lebih kepada hal-hal yang sifatnya mungkin gimmick, yang mungkin hasilnya tidak akan terasa langsung kepada masyarakat. Anda pernah menulis di Kompas ya, dan mengingatkan soal lapangan pekerjaan Cipta kerja ini. layak ya. Dan kemudian memang ini seperti apa yang sudah menjadi pengingat bagi banyak ekonom tentang Indonesia emas jangan sampai menjadi Indonesia cemas. Dan sebenarnya apa yang terjadi atau yang diekspresikan oleh anak muda saat ini itu sebenarnya adalah apa yang sudah diingatkan oleh para ekonom dari tahun-tahun sebelumnya. Saya mau elaborasi ke sana, betul Mbak. Jadi salah satu parameter Indonesia Emas 2045 ini kan kita ingin menciptakan 80% kelas menengah. Kelas menengah itu hari ini simple hitung-hitungannya Mbak. Jika pemasukannya 2 juta per kapita keluarga, itu kita masuk kelas menengah. Artinya kalau ada suami, istri, anak 2, kita butuh 8 juta rupiah untuk menghidupinya. Bisa. Jadi satu orang kira-kira 4 orang juta. 4 juta, suami 4 juta, istri 4 juta, seperti itu. Dan jumlah itu baru bisa dianggap hidup layak. Itu bisa kita sebut kelas menengah yang jadi penopang ekonomi Indonesia. Kita ingin nanti di 2045 kalau kata rencananya pembangunan Bappenas ini 80%, Mbak. Bayangkan 80% masyarakat Indonesia pemasukannya seperti itu. Itu cukup menurut saya. Tapi hari ini waktu saya nulis 2 tahun atau 3 tahun lalu itu angkanya 21%, Mbak. Kelas menengah kita. Jadi hanya 21% masyarakat Indonesia yang pengeluaran atau pendapatan per kapitanya, anggap dia nggak punya tabungan ya, pengeluaran dan pendapatan sama, itu 2 juta rupiah. Jadi tadi 8 juta lah satu rumah tangga. Hari ini turun Mbak, kemarin cepat cukup viral kelas menengah turun. Sudah divalidasi oleh BPS, datanya betul, itu valid gitu ya. Hanya 17%. Artinya ada yang turun kelas Mbak. Nah jadi kan betul, artinya saat kita bicara Indonesia Emas 2045, kita tidak sedang dalam jalan menuju ke sana. Dari 21% turun ke 17%. Oke lah karena pandemi. Tapi apakah kita sudah ada mulai kenaikan? Itu yang harus kita kejar. Dan saya percaya Mbak, yang bisa meningkatkan jumlah kelas menengah adalah adanya kerja layak. Kelas menengah tidak bisa tumbuh karena bansos. Tidak bisa sekedar. Dan nggak dikasih juga. Dan nggak dikasih juga Mbak. Atau makan siang gratis untuk anak-anaknya. Tapi bagaimana orang tuanya bisa bekerja dengan layak. Kisah sukses Cina bagaimana pertumbuhannya berkali-kali lipat adalah standar hidupnya semakin layak karena ada pekerjaan. Jadi lagi-lagi bagaimana menciptakan banyak lapangan kerja itu menjadi tantangan. Di artikel Kompas itu saya berbicara beberapa rekomendasi harusnya kebijakan apa sih yang sebetulnya bisa mengarah ke penciptaan lapangan kerja gitu. Dan ini rasanya bisa menjadi satu pengingat buat pemerintah untuk sungguh hati-hati terhadap penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda atau angkatan kerja sekarang. Karena jangankan mereka yang mencari kerja, mereka yang bekerja saat ini sendiri juga was-was. Karena ancaman PHK ada. Betul Mbak. Terbuka di depan mata karena perusahaan juga harus memiliki tantangan tersendiri di tengah situasi ekonomi yang tidak gampang ini. Betul Mbak. Tadi angka kerja formal kita tadi 40% Mbak. Kan kita harus sepakat bahwa kerja yang baik itu kerja yang layak tadi kan. Bukan hanya bekerja, tapi jangan ada kewas-wasan. Mereka bisa dipecat kapan saja. Misalkan ILO itu, International Organisasi Buruh, dia bikin parameter kerja layak itu apa tadi? Ada kenyamanan, security, ada safety net, ada social protection, asuransi, BPJS dan sebagainya. Ada kebebasan berserikat. Ada waktu kerja yang tidak eksploitatif sampai malam, gak lembur sampai jam 9 malam. Jadi parameter kerja layak itu kan banyak Mbak. Pertanyaannya kerja kita hari ini sudah layak belum gitu kan. Itu yang menjadi kegelisahan lagi frustrasi anak-anak muda. Kalau saya kembali ke soal misalnya kabur aja dulu, ini kan sebenarnya tidak melulu di Indonesia.
tahun lalu kalau nggak salah di Selandia Baru ada ya banyak pekerjanya pindah betul, untuk mencari pekerjaan baru dan destination mereka adalah Australia. Loncat ya. Apa yang membedakan para pekerja di New Zealand yang ramai-ramai meninggalkan tanah airnya dengan banyak ekspresi kekecewaan generasi muda kita yang ingin kabur dari tanah air? Sebelum bicara perbedaan, kesamaannya dulu kali ya Mbak. Kesamaannya adalah memang hari ini krisis ekonomi global terjadi. Ekonomi lesu di mana-mana, nyari kerja susah. Sehingga kesamaannya adalah memang sama, anak muda frustasi, susah cari kerja, akhirnya pengen kabur. Perbedaannya apa? Perbedaan pertama memang New Zealand ini paspornya kuat. Jadi seingat saya nomor 6 atau di 10 besar lah paspor yang kuat. Ke Eropa bisa tanpa visa, ke Inggris bisa tanpa visa, apalagi hanya ke Australia. Jadi mereka berbicara kabur aja dulu, ya kaburnya juga gampang. Yang kedua juga memang lulusan pendidikan tingginya Mbak, itu lebih dari 30%. Indonesia ini tenaga kerja kita lulusan pendidikan tinggi hanya 12 atau 13% saja. Jadi artinya kan kabur aja dulu bagi warga New Zealand cukup lebih realistis lah ya. Mereka bisa kabur dengan kebebasan paspor mereka, kekuatan paspor mereka dan skill mereka gitu. Indonesia ini masih jauh. Tapi nanti kita bisa bicara bagaimana kabur aja dulu versi Indonesia ini gitu ya. Persamaannya adalah di semua negara memang sedang frustasi. Lesu ekonomi, Amerika juga begitu. Ya. Banyak negara menghadapi tantangan yang sangat tidak ringan. Ya. Tetapi perbedaannya kabur aja dulu Selandia Baru, mereka bisa dibilang kesempatannya lebih besar. Lebih besar. Baik. Ada tantangan dan persoalan di dalam negeri, tapi apakah kabur aja dulu jadi solusi? Yang pasti sih buat ininya ya, buat ketertibannya itu pasti jauh lebih bagus. Terus juga, tapi ya di jauh banding itu kan kayak misalkan kayak cuaca dan lain sebagainya kan otomatis kan juga beda juga ya. Jadi ya itu sih udah kebayang juga sih. Kayaknya sih lebih enak di sana ya. Soalnya pertama dari segi gaji juga kan itu kan otomatis kan dia sih kayak so far sih banyak yang sesuai ya sama kebutuhan hidup juga di sana kayak gitu sih. Terus juga buat pajak yang kita keluarin juga kan di sana kayak lebih berasa gitu kan. Belum kebayang tapi pingin. Untuk sekarang sih masih di Indonesia. Karena di masa yang mungkin masih masih membingungkan, meragukan, dan saya juga belum punya pengeluaran sendiri, pemasukan sendiri, itu mungkin agak menyulitkan saya untuk pergi keluar sana dan memikirkan faktor-faktor lain kecuali ekonomi itu sendiri. Saya sering kebayang kayak kerja di luar negeri kayaknya enak nih, soalnya beberapa kali juga lewat video-video saya lihat orang-orang kerja di luar negeri kayak enak banget gitu, kayak saya juga jadi pengen, tapi satu juga pastinya susah gitu untuk dari berangkatnya, untuk hidup di sananya kayak gitu. Jadi itu yang menjadi pemikiran saya sepanjang inilah. Ungkapan kekecewaan karena berbagai persoalan di Indonesia dan keinginan mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri jadi perbincangan generasi muda di media sosial dengan tagar kabur aja dulu. Saya masih bersama Dr. Yorga Permana, dosen peneliti tenaga kerja Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB yang menempuh pendidikan masternya di TU Eindhoven Belanda dan pendidikan doktoralnya di LSI Inggris. Yorga, kemudian banyak mahasiswa atau mereka yang belum dapat kerja punya harapan, punya cita-cita. Udah kerja di luar negeri saja. Gak heran di sosial media itu kemudian saling sharing nih. Tips gimana supaya bisa kerja di luar negeri. Menurut Yorga, kabur aja dulu untuk bekerja di luar negeri, apakah memang salah satu cara bertahan hidup saat ini? Ya, jawabannya ya dan tidak ya Mbak ya. Tidaknya dulu adalah jangan sampai kita latah. Wah di luar negeri enak tapi tanpa persiapan apa-apa. Dan di sana tadi misalkan mohon maaf jadinya menjadi paspornya ilegal gitu ya, atau kerjanya kasar gitu ya, tidak ada upah yang pasti hanya karena biar kabur aja dulu gitu. Menurut saya itu kita harus hati-hati dengan yang seperti itu. Waktu saya di Inggris Mbak, saya bertemu dengan beberapa rekan buruh tani seperti itu ya, yang mereka membayar di sini agennya mungkin keluar 50-60 juta. Saya ngobrol dengan mereka, kerja di sana 2 minggu 1 bulan selesai
Di sana tuh maksudnya? Di Inggris. Buruh tani orang Indonesia? Ya, buruh tani ada kesempatan kerja di perkebunan, sempat viral waktu itu, ternyata sampai sini betul sempat bekerja, tapi kontraknya tidak panjang. Kan terbayang sudah syukuran di daerah di kampungnya, sudah keluar uang gitu ya untuk bisa keluar negeri, ternyata di sini pekerjaannya tidak stabil. Akhirnya dia mencari pekerjaan serambutan di London. Itu kan berat, Mbak. Jadi memang harus sangat hati-hati untuk mencari kesempatan di luar negeri ini, harus betul-betul dilihat kemampuan kita. Itu jawaban saya untuk yang tidak ya. Tapi jawaban saya untuk yang ya, karena memang kita harus mengakui ya, Mbak, ada sebagian ada dari Anda setuju juga setuju ya? juga. Boleh aja nih kabur Boleh aja saja, dulu, kabur aja. dilihat sebagai sesuatu yang positif. Positif. Nah, kita akan lihat kenapa positifnya, Mbak. Karena memang ada sebagian kita menyebutnya knowledge worker atau high skill worker atau pekerja berketerampilan tinggi yang memang punya kapasitas untuk berkarya di luar negeri. Tapi itu kan disebut kemudian brain drain. Nah. Bahwa anak-anak yang punya skill tinggi, punya inovasi, merasa tidak dihargai, ya udah kabur aja dulu. Saya termasuk orang yang belum sepakat dengan konsep brain drain untuk Indonesia, Mbak. Mungkin 20 tahun, 30 tahun lagi relevan. Ketika sudah banyak diaspora kita mengirimkan gitu ya, jutaan gitu ya. Sehingga kita manggil mereka, ayo segera pulang. Tapi hari ini, Mbak, proporsi diaspora Indonesia dibandingkan China, Taiwan, India sangat kecil, Mbak. Dan saya termasuk sepakat sebetulnya ada konsep brain circulation. Anda nggak setuju sebutan brain drain bahwa kemudian anak-anak pinter kita tuh direbut. Memberikan nilai tambah untuk mereka. Tapi lebih pada circulation supaya itu membangun network. Betul, Mbak. Jadi banyak riset-riset yang cerita bagaimana Taiwan menjadi kekuatan semikonduktor di tahun 1970, itu saintis-saintis PhD yang sebetulnya kerja di Amerika, mereka pulang. Tapi kan mereka sudah membangun ekosistem itu di Amerika. India, selalu contohnya misalkan Satya Nadella yang menjadi CEO Microsoft, meningkatkan valuasinya, itu hanya satu contoh saja. Tapi banyak sebetulnya middle manager levelnya di Amerika itu dari India, dan mereka mensubkon pekerjaannya ke Bangalore di India. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu mereka tarik tuh. Nah yang gitu-gitu belum kita pikirkan, Mbak. Tunggu dulu, berarti seorang Dr. Yorga Permana, Anda sedang mendorong anak muda, pintar, berinovasi, skill, berpengetahuan luas, justru keluar negeri aja. Harus ada sebagian orang yang hati-hati loh ini, karena kemudian Anda bisa dianggap tidak nasionalis. Iya. Karena begini, Mbak, orang Indonesia itu pasti cinta tanah airnya. Oke lah, ada outlier yang memang benci dengan negara dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya saya merasa, saya bertemu dengan banyak diaspora Indonesia, berkarya di luar negeri, kerja di perusahaan tech, menjadi akademisi. Mereka ingin membangun negerinya, Mbak. Ada yang kita tinggal bisa kompromi saja. Misalkan, silakan pulang jika nanti sudah mapan, sudah punya knowledge, sudah punya pengetahuan, sudah punya jaringan. Bisa juga tetap di sana, tapi membangun jaringan tadi itu. Misalkan kalau di kampus simple riset bersama. Mendorong mahasiswa S3 supaya dibimbing oleh orang Indonesia yang ada di sana. Kalau di level industri gimana membuat transfer teknologi perusahaan dia datang ke sini. Jadi artinya menurut saya harus ada sebagian orang yang memang mereka itu talented, high skill, diberi kesempatan untuk berada di luar negeri tanpa kita embel-embeli tidak nasionalis, anti NKRI dan lain sebagainya. Dan kalau memang di sini belum ada tempat yang memadai, atau kalau bahasa anak mudanya gue di sini nggak dihargai, ya nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena kalau konsep talent itu kan, Mbak, seorang manusia, seorang talenta ini akan bisa berkembang jika dia ada di lingkungan yang membuat dia bisa bertumbuh. Jadi Anda merekomendasikan anak muda yang memang skill, Anda mereka yang memiliki kemampuan lebih, mencoba peruntungan untuk di korporasi-korporasi besar di luar negeri adalah suatu keniscayaan. Anda mendorong itu satu pilihan, dan tapi jangan lupa tetap membangun tanah air dari jauh. Salah satu tapi yang menjadi keluhan kabur aja dulu itu juga tentang pendidikan. Tadi kita bicara untuk mereka yang sudah katakan S1, S2. Berkarir. Untuk berkarir di luar negeri. Tapi jangankan untuk S1 atau S2. Mereka melihat ada situasi pendidikan yang sulit. Apalagi ada semacam sinyalemen atau tanda bahwa biaya operasional perguruan tinggi itu juga kena efisiensi. Dan Kemendikti-Sains itu memberikan sinyalemen kalau biaya operasional itu mendapat efisiensi akan berdampak pada uang kuliah yang mahal. Tidak semua orang seberuntung Anda, Yorga. S1 ITB, S2 dapat di Belanda, dapat beasiswa, S3 di LSI, sebuah sekolah
utama di Inggris. Tapi bagaimana dengan junior-junior kamu yang jangankan berpikir tentang kerja, pendidikan di Indonesia saja yang tetap semeraut dan mahal. Ya, betul Mbak. Saya ini privilege gitu ya. Saya bisa berkuliah di kampus yang baik, tapi di sana ada intervensi pemerintah, Mbak. LPDP adalah game changer gitu ya. Walaupun harus ada dibenahi, tapi LPDP itu memberi kesempatan kepada banyak kelas menengah supaya bisa mencari kesempatan pendidikan yang lebih tinggi di luar negeri. Tapi saya percaya Mbak, pendidikan ini adalah alat yang efektif untuk naik kelasnya seseorang. Bahasanya mobilitas sosial. Seseorang dari keadaan ekonominya belum baik bersama orang tuanya, dia bisa berkuliah, dia bisa transfer uang ke orang tuanya. Jadi saya selalu mendorong di kampus Mbak, adik-adik mahasiswa bermimpilah untuk kuliah setinggi-tingginya. Oke, sebentar saya mau potong ini. Jujur, Anda sebenarnya Anda LPDP? Ya. Jadi harus pulang kan? Ya. Karena kalau nggak dimarahin sama Ibu Sri Mulyani. Betul Mbak. Tapi sebenarnya kalau ada pilihan, ya. Anda mau kerja di luar negeri nggak sih? Model seperti Anda, peneliti, aktif menulis, banyak melakukan riset. Anda nggak merasa bahwa sebenarnya Anda bisa jauh lebih dihargai di luar negeri? Iya, buat saya itu keputusan mudah Mbak. Satu, saya ingin dekat dengan orang tua. Sesimpel itu, saya ingin berbakti ke orang tua. Jujur nih ya? Ya, jujur Mbak. Yang kedua memang saya ingin jadi dosen untuk mahasiswa Indonesia. Tapi saya juga mengakui Mbak, buat beberapa orang ini keputusan sulit. Jika harus bisa memilih ya Mbak ya. Ada beberapa orang yang tadi, kemampuannya lebih dihargai di sana, ada lab yang bisa mendukung produktivitas dia. Jadi menurut saya artinya harus ada ruang kompromi di sana. Saya sepakat dengan misalkan wacana Prof. Satrio bilang bahwa alumni LPDP diberi kesempatan untuk bekerja dulu. Walaupun tadi noted jangan pekerja kasar misalkan, kalau gitu mending pulang aja. Tapi kalau pekerja atau di company-company, di sebuah organisasi yang memang prime, terkemuka, sehingga bisa menjadi networking, betul, networking untuk ke tanah air. Jadi tinggal kompromi saja kan, berapa tahun boleh pulang, perusahaan-perusahaan apa sih yang boleh. Itu kan maksudnya ranah policy ya, kebijakan apa. Tapi saya termasuk sepakat, bagi sebagian orang diberikan kesempatan untuk berkarya di luar negeri adalah untuk kebaikan Indonesia juga. Tapi harus ada yang jaga gawang. Nah, saya yang jaga gawang gitu Mbak. Saya pulang ke kampus untuk membangun koneksi dengan teman-teman saya yang ada di luar sana. Gitu. Kalau kita bicara sebenarnya negara-negara maju itu banyak yang membutuhkan angkatan kerja. Betul. Jepang misalnya, karena mereka adalah memiliki aging population atau mereka lebih banyak penduduk dengan usia lanjut. Atau negara yang paling dekat yaitu Singapura yang memang sangat aktif untuk menarik talent-talent dari Indonesia untuk bekerja di Singapura. Singapura juga termasuk negara yang aging population. Tapi segampang itukah Indonesia bisa masuk? Pertanyaannya jika tanya gampang atau tidak, susah Mbak, tapi bisa. Jadi saya banyak mengenal rekan-rekan sahabat yang tadi mencari peruntungan bekerja di sana, misalkan biaya dari orang tua atau biasanya tidak mewajibkan pulang, itu memang apply kerja itu susah Mbak. Ya apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang ya, walaupun betul ada aging population, tapi ada rekan saya yang sampai apply kerja ngirim 500 CV ke Sampai 500? Sampai 500 gitu Mbak. Jadi artinya bagus, ini itu jadi effort loh. Itu effort Mbak, menunjukkan resiliensi orang gitu kan. Jadi artinya ini jadi early warning aja kepada rekan-rekan yang tadi memilih kabur aja dulu dengan maksud positif, tetap berkontribusi, jalannya tidak akan semudah itu. Pasti ada perjuangan yang harus 500 CV? 500 CV Mbak. Saya punya seorang profesional, saya punya teman seorang eksekutif di Singapura bekerja di sebuah perusahaan startup. Dia mengatakan tidak ada loyalties di perusahaan-perusahaan terkemuka di Singapura. Itu hanya sebatas 3 tahun, 4 tahun. Saya bilang, wow kenapa kutu loncat? Ya karena di Singapura kompetisinya luar biasa ketat. Di mereka ada gium yang mengatakan move up or move out. Jadi kalau nggak terus berkompetisi untuk bisa naik kelas, mereka akan dapat mereka dengan begitu gampangnya juga untuk di fired atau dihentikan. Termasuk di kampus misalkan Mbak. Di kampus luar negeri itu jangan salah, tuntutan untuk publikasi di jurnal yang bereputasi itu besar gitu. Bukan hanya Scopus gitu ya, kalau di kita bahasanya Scopus, tapi juga emang harus publikasi. Ya karena memang tantangan buat dosen adalah riset gitu. Jadi artinya menjadi dosen misalnya profesor di luar negeri enak, tapi tidak semudah itu, merit base gitu, meritokrasi. Ya dia harus publikasi, harus kerja keras agar posisinya bisa terus naik gitu. Jadi artinya tidak ada jalan instan, kabur aja dulu bisa jadi salah satu opsi, tapi daya juang harus tetap ada gitu. Kalau ingin berjuang di tanah air,
Lalu bagaimana daya tahan anak muda yang harus disiapkan? Kalau aku sih setuju ya, karena kan kalau di luar negeri tuh ekonominya lebih stabil ya. Terus buat biaya keamanan juga dia juga bagus, terus peluang ekonominya juga tinggi, apalagi pendidikannya juga di sana bagus ya Kak ya. Kalau menurut saya sih sebenarnya 50-50 ya, kalau mengenai kabur aja dulu gitu. Karena kalau kita lihat secara ekonomi, emang kerja di luar itu sangat menguntungkan ya. Katakanlah kamu kerja sebagai dishwasher aja di Amerika Serikat. Mereka bisa dapat kalau dirupiahkan 40 juta. Memang kalau 40 juta itu di sana itu mungkin sedikit, tapi apabila kamu kirimkan ke orang di kampung, di rumah, 20 juta itu sangat banyak. Enggak juga sih Mbak, karena kita harus mencintai Indonesia juga kan. Mungkin karena kesalahan-kesalahan atau keresahan ini bisa diperbaiki oleh internal kita sendiri gitu. Saya masih bersama dengan Dr. Yorga Permana. Ia lulusan ITB, lalu melanjutkan S2-nya di Belanda dengan apa risetmu? Ekonomi inovasi. Ekonomi inovasi, lalu kemudian S3-nya di London School of Economics Inggris dengan demografi ekonomi. Iya. Yorga, kita berbicara soal tagar kabur aja dulu gitu. Tadi Yorga sudah mengatakan plus minusnya. Boleh kabur tapi siap. Iya. Skill atau memiliki keahlian yang memang sungguh-sungguh dibutuhkan di negara maju. Supaya dia tetap bisa kompetitif gitu kan kira-kira. Dan tetap berkontribusi. Dan tetap bisa berkontribusi. Tetapi juga jangan kabur dulu karena Indonesia juga masih menjadi negara yang memberikan harapan. Apa daya tahan yang masih bisa dasar dari anak muda sekarang yang frustasi melihat dunia pendidikan, cemas melihat mereka bisa kerja di mana. Apa resilience untuk mereka? Ya, terima kasih Mbak Rosi. Jadi betul, tadi kita bicara di awal lapangan kerja layak memang terbatas. Kabur aja dulu salah satu opsi. Tapi apa sih yang harus disiapkan anak muda gitu ya Mbak ya? Karena ini juga penting gitu menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian tadi, kondisi Indonesia saat ini. Saya melihat ada dua Mbak yang bisa kita lihat. Pertama tentang peluang yang ada Mbak. Oke, dengan keterbatasan lapangan kerja sebetulnya ada peluang apa sih yang bisa kita buka? Yang pertama adalah peluang di ekonomi digital Mbak. Jadi studi S3 saya salah satunya adalah tentang pekerja remote Mbak, pekerja online yang bekerja di depan laptop, di depan komputer, di mana mereka itu bisa punya klien dari luar negeri Mbak. Ini kita kasih ilustrasi dulu ya. Sebentar, ini memang harus diluruskan ya soal ekonomi digital ini. Digital, betul. Karena kemudian orang menangkap dengan mudah ya ekonomi digital ya content creator, influencer, kemudian membuat konten-konten, stage sana, stage sini, memiliki banyak followers dan itu kemudian memang mendatangkan uang dengan mudah. Terlihat instan ya. Tapi bukan itu yang kamu maksud. Tapi bukan itu Mbak. Jadi kan sebenarnya penopang ekonomi itu adalah yang bisa memberikan nilai tambah. Zaman dulu harus ada produk, manufacturing, pabrik. Tapi hari ini kan ada sektor jasa yang bisa memberikan nilai tambah. Tapi bukan nilai tambah sebagai influencer tadi itu. Tapi jasa-jasa yang bisa ada permintaannya di dunia. Nah inilah yang menurut saya ekonomi digital yang belum kita belum kita ambil. Jadi riset saya tadi itu Mbak, jadi saya bertemu beberapa anak muda, 50 orang anak muda, saya mau wawancarai. Mereka ini kerjanya di Bandung, atau di Malang, atau di Jogja, tapi klien mereka itu di New York atau di Amsterdam Mbak. Ini kan menarik. Mereka ini jago coding, mereka ini jago desain grafis pakai Canva, mereka ini virtual assistant, klien mereka di luar negeri. Nah ini kan opportunity yang di-tap. Ketika saya mewawancari mereka, ya ini opsi bekerja saat ketiadaan ngelamar kerja di kota mereka, karena mereka punya skill set itu, mereka jadi bisa mencari peluang dari luar. Klien-kliennya dari luar negeri. Dan bawa uang. Ya, dan mereka nggak perlu harus ke sana. Tanpa harus meninggalkan tanah air. Kantor di New York gitu. Ya, ini kan opsi lain Mbak. Ukurannya masih kecil, tapi bagaimana jika kita berpikir ini kita institusionalisasikan Mbak. Ini kita jadikan kebijakan, ini jadi arah pendidikan kita ke sana. Jadi ada peluang-peluang yang belum kita ambil, bagaimana membekali
adik-adik ini dengan kompetensi digital. Yep. Jago coding, jago melihat tadi peluang di luar sana ada apa. Tapi ada dua yang memang menjadi PR kita, Mbak. Satu, bahasa Inggris. Karena ternyata secara global pekerja digital itu paling banyak dari India, Bangladesh, dan di Filipina. Bahasa Inggris mereka bagus, ketemu klien lancar. Nah, bahasa Inggris kita masih PR. Yang kedua adalah kepercayaan diri, berpresentasi, mencari soft semangat, skill-nya soft ya, skill-nya. appearance, maksudnya appearance supaya bisa melakukan memberikan presentasi yang meyakinkan. Yes, dan meyakinkan. Mungkin kalau dari sisi skill sama, Mungkin tetapi sama, bagaimana menyampaikannya dalam komunikasi bahasa Inggris, lalu menyampaikan komunikasi yang meyakinkan klien, itu yang memang kita masih harus banyak belajar. Betul, Mbak. Yorga, terima kasih banyak. Saya mau mengutip riset kamu tahun 2018. Does more money make people happier? A study of youth employment context in Indonesia. Hasilnya apa? Hasilnya adalah Apakah dengan banyak uang anak muda jadi bisa lebih bahagia? ya. Jawabannya ya, Mbak. Jadi waktu itu kami bikin riset, survei kecil-kecilan 300. Rasanya itu kamu nggak usah harus riset. Nggak usah riset, Nggak Mbak. perlu riset. Iya. More money makes you happier. Tapi itu kan hikmahnya ini, Mbak. Hikmahnya adalah memang tadi yang bikin kita taraf hidup meningkat, bahagia, ya memang ada uang. Gimana orang bisa punya uang? Ya kerja gitu. Jadi mungkin kita bisa nariknya ke sana gitu, Mbak. Jadi pada akhirnya apa yang bisa membuat masyarakat kita bahagia, salah satu anak muda bahagia, karena risetnya ke anak muda, adalah memang meningkatkan pendapatan mereka. Dan itu juga harus melalui skill. Dan itu juga harus melalui. Ini menjadi pengingat kita pada pemerintah untuk betul-betul hati-hati sekali dengan situasi ekonomi sekarang yang menimpa kelas menengah dan juga anak muda. Betul, Mbak. Karena apa yang menjadi tagar kabur aja dulu adalah sebuah realitas yang sungguh-sungguh menjadi curahan hati mereka. Betul. Melihat masa depan mereka, apakah mereka bisa kerja dan kerja di mana. Betul. Terima kasih Dr. Yorga Permana, Terima kasih lulusan banyak undangan, ITB Mbak Rosi. dan LSI. Semoga semakin banyak anak muda yang juga bisa menjadi benchmark tentang ketekunan dan kerja keras. Terima kasih banyak, Mbak Rosi. Thank you ya Yorga. Terima kasih juga telah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.